keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Melbourne, Australia, dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program inspirasi serial perjodohan. Nah, tema kita kali ini adalah jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita. Menurut saya, ya itu di tangan kita. Tuhan hanya menetapkan syaratnya, peraturannya, bahwa kalau orang mau menikah maka haruslah yang sepadan, dalam arti seiman. Kalau Korintus mengatakan, apakah perpadanannya antara Kristus dan Belial, antara gelap dan terang, antara orang percaya dengan tidak percaya. Maka Alkitab memberikan peraturan. Paulus kepada orang-orang di Korintus memberikan aturan bahwa kalau menikah haruslah dengan yang seiman. Atau kalau kita menggunakan kitab Kejadian, maka Tuhan berfirman, tidak baik laki-laki seorang diri saja, aku akan jadikan penolong yang sepadan. Jadi yang Alkitab ajarkan atau firman Tuhan ajarkan adalah syaratnya. Tapi apakah si A akan menikah dengan B, C akan dengan D, D mati, C nggak akan menikah seumur hidup? Menurut saya bukan begitu. Kita tinggal di bumi ini bukan main drama di mana semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka, semuanya nasib. Tidak. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Maka yang ditentukan hanya syaratnya. Maka kalau saya mengajarkan atau saya percaya bahwa jodoh itu di tangan kita, baru kita minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk mencari jodoh yang baik. Jodoh yang baik atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya yang seiman sepadan. Tapi kita bisa menambahkan misalnya restu orang tua, persetujuan orang tua jasmani, orang tua rohani, ada kecocokan. Nah itu adalah hal-hal teknis, tapi sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa jodoh itu di tangan kita. Karena jodoh itu di tangan kita, maka sikap kita, kalau Anda belum menikah, maka pertama ambil keputusan, memang mau menikah. Kalau ada trauma pernikahan, orang tua, paman, tetangga, lingkungan pada bercerai semuanya, bahkan mungkin pernah dikhianati, pernah diputus pacar, bahkan sudah tunangan, persiapan menikah, dibatalkan, maka Anda punya keputusan, mau menikah apa tidak. Kalau Anda mengambil keputusan, saya mau menikah, saya buang kecewa, kepahitan masa lalu, semuanya sudah berlalu, yang baru sudah datang, saya akan menatap masa depan, mengatur ulang kehidupan, saya mau menikah. Anda mengambil keputusan. Yang kedua, Anda mencari. Ya, mencari dengan apa? Bergaul. Anda memperluas pergaulan. Anda nggak boleh punya trauma-trauma. Orang model begini nggak baik, kayak si mantan. Anda perlu melihat dengan jernih setiap tipe manusia, setiap kelompok, kaum dan suku. Saya sendiri menikah beda suku, ada stigma-stigma suku. Tapi ketika Anda bergaul dengan dekat, Anda akan bisa menilai orang ini sungguh-sungguh Anda cocok apa tidak. Nah, berbicara kecocokan, maka sebenarnya gampang. Kalau Anda bisa ngobrol dengan antusias, dengan asik, bercanda, Anda punya kegiatan kebersamaan, karena memang sepadan itu adalah sebanyak mungkin persamaannya. Nanti kalau sudah menikah akan menjumpai banyak perbedaan, tapi sebelum menikah cari yang sepadan. Kalau Anda mengalami, Anda memperluas persahabatan, di antara banyak sahabat, Anda pilih mana yang cocok. Lalu Anda pilih mana yang memang Anda tertarik secara fisik, tertarik secara karakter. Dia pun mendekati Anda karena dia tertarik dengan Anda. Karena namanya orang jodoh, itu harus ada ketertarikan. Maka dengan demikian sebenarnya ada usaha yang kita lakukan di dalam bergaul. Tentu kita akan berdoa supaya Tuhan pimpin. Kita akan berdoa supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan memberikan peneguhan. Tapi bagian kita adalah mengambil keputusan, lalu bergaul, lalu apa? Memilih, setelah memilih, menjalani persiapan menikah di dalam pacaran. Atau pacaran adalah persiapan untuk pernikahan. Jodoh, demikian juga kehidupan yang lain seperti bisnis, usaha, ya kuliah, itu di tangan kita. Tapi kita minta Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi. Maka dengan demikian kita bisa hidup ini mandiri tetapi disertai Tuhan. Nah, dalam perjodohan pun demikian. Maka ambil sikap, Anda menikah, Anda bahagia karena Anda mendapatkan jodoh yang direstui orang tua. Anda yakin diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan nantinya akan menjalani pernikahan dengan bahagia.
Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa. Warga Indonesia bahagia.